channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Dan itu teman-teman semuanya petirtaan yang saya maksud. Ini saya berdiri di sisi timur lautnya ya. Mari kita dekati. Sekitar tahun 2013 atau 2014, petirtaan ini pernah dieskavasi oleh Balai Arkeologi dan ditutup kembali karena tidak memungkinkan untuk dibuka ya, karena jika terjadi hujan akan terendam air. Dan pada tahun 2019 BPCB Jawa Tengah telah membuat mitigasinya ya, sehingga nanti jika terjadi hujan sudah tidak tergenang air lagi, sehingga pada tahun 2020 ini petirtaan ini ditampakkan kembali. Ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah saluran airnya, saluran air yang ada di bagian candi ya. Dan ini bisa kita lihat bagian pintu masuknya berorientasi ke arah tenggara. Dan ini adalah bagian tubuh candinya. Bagian tubuh ini diperkirakan berukuran 2,40 meter kali 2,40 meter ya. Ya, tidak begitu besar, namun ini sangat penting. Dan ini adalah saluran air untuk keluar ya. Diduga bahwa candi ini runtuh karena limpasan vulkanik ya dari gunung tersebut, bisa kita lihat. Dan dari hasil ekskavasi tahun 2020 ini ditemukan konsentrasi temuan-temuan komponen candi di sisi utara petirtaan ya. Nanti akan saya tunjukkan teman-temannya. Jadi di situ temannya itu ada kala, kemudian ada pipi tangga dan beberapa komponen penting lainnya. Teman-teman semuanya, petirtaan ini ditambahkan lagi oleh BPCB Jawa Tengah untuk menambah lagi nilai penting situs ini, sehingga nanti bisa diapresiasi masyarakat dan data dikumpulkan, komponen-komponen yang telah runtuh ini dapat ditemukan, sehingga nanti bisa dilakukan studi ataupun kelayakannya ya untuk dipugar kembali. Semoga pada ekskavasi kali ini nanti bisa menemukan komponen-komponen candi sehingga bisa melengkapi bagian-bagian yang belum ditemukan. Ini bagian saluran air atau jaladwara yang patah, dan patahnya ada tepat di bawahnya. Di situs liangan ini banyak sekali ditemukan indikasi adanya pemanfaatan padas sebagai bidang perkuatan ya, yaitu dengan cara cutting soil atau memotong tanah. Salah satunya adalah lempeng batu pada petirtaan ini, pada sisi barat daya langsung ditemukan dengan padas sebagai perkuatannya. Oke teman-teman semuanya, mari saya tunjukkan teman-teman baru dari situs liangan ini. Ini adalah kala ya, atau raksasa. Biasanya pada suatu bangunan candi ini ditempatkan pada relung ataupun ambang atas bagian pintu candi. Namun kalau melihat dari lokasi temuan maupun ukurannya, saya duga ini merupakan bagian dari petirtaan. Selain itu juga ditemukan pilar pintu candi bagian kanan dan kirinya. Selain itu juga ditemukan komponen-komponen candi seperti ini, yang terus terang ini masih menjadi teka-teki apakah bagian dari kemuncak pagar ataupun atap suatu candi. Karena pada bagian bawah komponen ini tidak ditemukan pengaitnya ya. Pada salah satu komponen ini ditemukan adanya bagian yang menempel pada suatu sudut struktur ya, seperti ini. Dan ini bagian dari atap. Dan ini adalah bagian kemuncak ya. Kita lihat di sini ada pengaitnya yang nanti akan dimasukkan pada batu di bawahnya.
Dan juga ditemukan komponen seperti ini yang saya juga masih belum dapat mengidentifikasi karena merupakan dua bagian yang bisa dilepas. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengetahui silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Juga ditemukan dua buah pipi tangga ya yang ukurannya sangat mirip dengan bangunan petirtaan. Selain itu juga ada temuan yang sangat signifikan ya yang berkaitan dengan struktur keruangannya pada situs ini. Pada kotak merah ini setidaknya ada penambahan 3 struktur ruang ya yang dibatasi oleh struktur lempeng batu dan boulder. Pada bagian ini ketika dilakukan stripping ditemukan struktur boulder ya. Dan ini adalah struktur pertemuan antara struktur boulder dan lempeng batu yang membujur timur laut dan barat daya. Dapat tampak di sini adalah akses tangga untuk menaiki ruang ini ya. Dan ini adalah temuan sudut yang menerus ke arah tenggara. Bisa kita lihat di sini penampakannya dari atas. Ini akses pintu masuknya dengan tangga. Isian pagar ini berupa tanah ya, dan nanti pada akhirnya di finishing dengan tutup pagar. Seperti ini. Bisa kita lihat secara lengkap ini, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan tutup pagarnya. Bisa kita lihat nanti pada bagian jalan ya, jalan bebatuan itu diapit oleh pagar. Selain itu juga dilakukan aktivitas anastirosis atau susun percobaan ya. Ini hasil dari susunan percobaannya pada pagar tadi, bisa kita lihat. Ini sudah disusun, jadi semoga ini nanti bisa ditata lagi dan dikembalikan pada tempat semula. Jadi bagian ini nanti akan ditempatkan pada pagar tadi. Sekarang mari kita lihat ujung atau sudut dari struktur ruang ini. Dan salah satu sisinya masih menunjukkan adanya indikasi menerus ke arah tenggara. Lanjut. Kemudian diselingi dengan talut boulder ya. Mari kita lihat temuan lainnya. Nah ini dia, ini adalah dilakukan dengan cara cutting soil lagi. Kita lihat sisi lainnya lagi ya teman-teman, sudut sisi lainnya dan sisi lainnya lagi masih ada indikasi untuk mengarah ke tenggara ya. Di antara padas dan lempeng batu diberi batu kunci ya, ini seperti biar kuat. Ini adalah temuan struktur ruang yang ketiga ya. Ini kita lihat masih menggunakan teknik cutting soil. Ini padas-padas dan lempeng batu dan diperkuat oleh batu kunci. Dan lagi-lagi di sini ditemukan talut boulder ya. Jadi masih diteliti lebih lanjut keterkaitan antara batu boulder dan lempeng batu.